Sang Hyang Bathara Wisnu merupakan salah satu dari 5 putra Sang Hyang Jagatnata yang terkenal. Putra dari Bathari Uma sebelum menjadi Bathari Durga. Mereka adalah Bathara Sambu, Bathara Bromo, Bathara Indra, Bathara Bayu, dan Bathara Wisnu. Walau paling muda, akan tetapi Bathara Wisnu adalah yang paling sakti dan paling bijaksana. Bathara Wisnu juga mengemban tugas-tugas berat yang mengharuskan Bathara Wisnu menitis dan terlahir di alam Madyapada. Bahkan beberapa kali menitis dengan cara terbelah dua, menjadi jiwa Wisnu dan jiwa Jisnu. Berikut akan coba saya bahas di antaranya. Simak terus, jangan kemana-mana. Video ini saya buat dengan sumber dari video lainnya yang ada pada channel YouTube. Bisa dilihat pada kolom deskripsi mengenai referensi video yang saya buat ini. Salah satu pembahasannya adalah mengenai 7 titisan dari Sang Hyang Bathara Wisnu. Mereka adalah Resi Wisnungkara, Prabu Sri Arjuna Sosrobahu, Prabu Sri Rama Wijaya, Prabu Sri Bathara Kresna, Prabu Jayabaya, Prabu Anglingdarma, Prabu Brawijaya atau Prabu Damarwulan. Dari beberapa penitisan tersebut, ada juga yang mengharuskan Sang Hyang Bathara Wisnu menitis dengan cara terbelah dua. Dan langsung saja, yang pertama adalah menitis terbelah dua kepada Prabu Sri Arjuna Sosrobahu dan juga Bambang Sumantri. Wisnu pada Arjuna Sosro dan Jisnu pada diri Sumantri. Keduanya akhirnya bertemu dan menjadi partner di kerajaan Maespati. Arjuna Sosro sebagai rajanya dan Sumantri adalah sebagai patihnya yang bergelar Patih Suwondo. Kolaborasi dua titisan Sang Hyang Bathara Wisnu yang membuat kerajaan Maespati terkenal adil, makmur, dan sejahtera. Akhir kisah Arjuna Sosro dan Sumantri adalah karena serangan dari Rahwana Raja. Sumantri lebih dulu gugur melalui sarana Dasamuka. Padahal memang sudah waktunya dan dijemput oleh adiknya, yaitu Sukasrana, yang bersama menuju Swargaloka atau alam swarga. Sementara untuk Prabu Sri Arjuna Sosrobahu karena diliputi kesedihan yang sangat mendalam, yaitu pertama, ditinggal oleh patihnya Patih Suwondo atau Sumantri, dan istrinya atas hasutan Dasamuka gugur Belapati, memutuskan untuk gugur oleh seorang Brahmana sakti yang bernama Begawan Rama Bhargawa atau Begawan Rama Paraso. Yang kedua, penitisan dari Bathara Wisnu yang terbelah adalah kepada Prabu Sri Rama Wijaya dan Raden Lesmana Widagdo. Dua tokoh yang tentunya sangat terkenal di kalangan masyarakat, terutama para pecinta kesenian pewayangan Jawa. Kolaborasi yang merupakan titisan dari Bathara Wisnu yang sangat melegenda dalam pewayangan Jawa, selalu berdampingan dan saling bahu-membahu sepanjang usia. Dengan Jisnu pada diri Raden Lesmana yang sepenuhnya mengabdi kepada Wisnu yang ada pada diri Prabu Rama Wijaya. Dua tokoh yang tentunya tidak terpisahkan, mulai dari zaman menjadi pangeran di Ngayodya, mengalami masa buang di hutan, lalu mendirikan kerajaan Poncowati, juga pada saat perang melawan Ngalengkadirojo dalam rangka menyingkirkan Prabu Dasamuka dan memboyong kembali Dewi Sinta. Sementara untuk akhir perjalanan hidup Rama Wijaya dan Lesmana adalah menitis, manunggal jiwa dan raga pada tokoh Mahabharata. Prabu Sri Rama Wijaya menitis kepada Prabu Sri Bathara Kresna, dan Lesmana menitis kepada sang lelanang jagat di zaman Mahabharata, Arjuna atau Janaka. Yang ketiga, penitisan Bathara Wisnu terbelah dua adalah Wisnu pada Prabu Sri Bathara Kresna dan Jisnu pada Arjuna atau Janaka. Tentunya tidak kalah tenar dengan Rama Wijaya dan Lesmana, karena
merupakan yang paling umum diketahui sebagai titisan Wisnu yang terbelah, Prabu Sri Bathara Kresna dan juga Raden Arjuna atau Janaka. Nah, untuk penitisan pada zaman ini adalah yang paling kompleks, karena beberapa kali keduanya saling terlibat masalah. Untuk siapa yang menang, pastilah tanpa mengalahkan salah satunya. Jika Kresna salah, maka Janaka yang sering meluruskannya. Juga sebaliknya, jika Janaka salah, maka Kresnalah yang selalu meluruskan Janaka. Lalu, bagaimana jika keduanya salah? Sudah pernah saya buat videonya dengan judul Semar Kuning. Bisa dilihat pada kartu video ini. Yang intinya, kedua titisan Wisnu ini sedang ditinggal Wisnu. Maka, sang pamong dengan sigap meluruskannya. Siapa lagi kalau bukan Semar, yang kala itu bahkan menampakkan jati dirinya, Sang Hyang Ismaya. Peran Kresna dan Janaka adalah sebagai salah satu kunci kemenangan Pandawa dalam perang Bratayuda. Kresna dengan kitab Citab Soronya dan Janaka dengan anugerah keutuhan Pandawa di perang Bratayuda. Juga sudah saya buat videonya dengan judul Begawan Ciptaneng. Bisa dicek pada kartu video ini. Untuk akhir hidup dua titisan Wisnu pada zaman ini adalah Janaka terlebih dahulu moksa bersama Pandawa. Namun ada sanggit kecuali Puntadewa. Sementara Kresna gugur jauh setelah Pandawa moksa. Karena gugur melalui sarana terkena anak panah dari seorang pemburu yang bernama Ki Joro. Untuk tambahan, pada zaman Wayang Madya, Bathara Wisnu juga menitis terbelah dua. Wisnu pada Prabu Anglingdarma dan Jisnu pada diri Patih Batik Madrim, dua tokoh pewayangan Jawa di era Wayang Madya, yang dikenal adalah raja dan patih dari kerajaan Malwapati. Wisnu dan Jisnu sejatinya adalah satu, yaitu Sang Hyang Bathara Wisnu. Jika diibaratkan, mereka adalah dua sisi daun sirih. Wisnu adalah permukaan yang pastinya lebih mencorong, sedangkan Jisnu adalah sisi bawah dari daun sirih yang tidak begitu tampak. Perumpamaan yang sangat sesuai. Prabu Arjuna Sosro, Prabu Rama, Prabu Kresna, dan Prabu Anglingdarma lebih mencorong namanya dibanding Sumantri, Lesmana, Janaka, dan Batik Madrim. Akan tetapi, jika daun sirih digigit, baik permukaan maupun bagian bawahnya akan sama rasanya. Jadi, salah satu apakah itu Wisnu ataupun Jisnu tersakiti, maka pasti akan dirasakan keduanya. Sering dijabarkan pada lakon Gojali Suta bahwa Kresna dan Arjuna adalah satu. Silahkan komentar seputar penjelasan dari video ini mengenai terbelahnya Bathara Wisnu saat menitis, Wisnu dan Jisnu. Mohon maaf karena pasti banyak kekurangan. Silahkan subscribe untuk video-video terbaru seputar pewayangan Jawa dengan pembawaan yang ala kadarnya ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.